Puluhan mama memblokir jalan tambang PT Ceria Nugraha Indotama yang beraktivitas di Dusun Labuan Bajo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut pihak perusahaan untuk tidak beraktivitas pada malam hari karena mengganggu waktu istirahat warga akibat aktivitas dump truck yang memuat nikel ke pelabuhan. Aktivitas tambang yang berada di sekitar permukiman nelayan ini juga membuat mata pencarian warga terganggu. Tanah tambang mencemari perairan tempat warga mencari hasil laut. Tuntutannya, masalah dampaknya, berisik Pak kalau malam. Mobil lalu lalang, kami tidak bisa tidur. Dampak juga itu seperti kima-kima itu, sipu-sipu kami itu sudah tidak bisa dapat. Karena kan laut sudah kena pencemaran Pak. Warga berencana terus memblokade jalan tambang hingga tuntutan mereka terpenuhi. Warga juga meminta pihak perusahaan segera membayarkan kompensasi seperti yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif akan menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Abraham Silaban, langsung saja kita mulai. Belasan rumah semi permanen di Kebayoran Baru ludes terbakar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Inilah detik-detik saat permukiman padat penduduk di Cipete Utara, Kebayoran Baru terbakar pagi tadi. Petugas dibantu warga setempat berjibaku memadamkan api agar tidak meluas dan merambat ke permukiman lain. Sedikitnya 13 rumah semi permanen ludes terbakar yang diduga terjadi akibat korsleting listrik. Per awal kita berangkatkan itu langsung 19 unit karena informasinya pemukiman padat. Tapi optimalnya kita gunakan hanya 5 unit di sini. Pak, ini kira-kira berapa rumah Pak yang terbakar Pak? Untuk rumah sementara belum kita hitung ya, masih proses pendinginan. Kemungkinan sekitar ada antara 10 sampai 13-an lah itu. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pesepeda memprotes razia yang digelar Satpol PP di kawasan Bundaran HI pagi tadi. Banyaknya pesepeda yang ingin melintasi jalur protokol Sudirman Tamrin bahkan membuat petugas kewalahan. Kita kesanain aja dulu. Siapa yang bilang polisi? Gue mitra polisi. Satpam gitu. Polisi. Pesepeda ini melancarkan protes saat akan ditertibkan petugas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Meski petugas kepolisian telah meminta agar dirinya memutar arah dan mencari jalur lain, namun pesepeda ini bersikeras tetap ingin melintas. Pesepeda yang merupakan seorang petugas keamanan ini berdalih kegiatannya bersepeda bukan semata untuk berolahraga, melainkan sebagai kendaraan ke tempat kerja. Mau kerja, bukan mau olahraga. Oh gitu sih ya. Saya satpam. Dia paling benar sama KTP. Dia paling enggak. Jauh lagi Pak Daun. Maaf ya Pak. Sekarang saya kerja kalau telat domelin sama komandan. Sekarang di sini mau kerja di santar. Saya juga. Meski sudah berstatus PPKM level 3, namun larangan bersepeda di ruang Sudirman Tamrin masih berlaku. Larangan tersebut guna mengantisipasi kerumunan saat berolahraga.
Pejabat daerah Nusa Tenggara Timur asik berpesta ria di tengah pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Mengabaikan protokol kesehatan, sejumlah pejabat kedapatan asik bernyanyi dan berjoget. Sejumlah pejabat tinggi daerah Nusa Tenggara Timur ini asik berpesta ria. Mereka bernyanyi dan berjoget mengabaikan protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Mereka adalah Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi, Bupati Sika Robi Idong, dan juga Sekde se-Nusa Tenggara Timur. Acara ini digagas langsung oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat dalam acara pengukuhan Bank NTT sebagai bank sehat oleh OJK. Tontonan tak elok para pemimpin NTT di masa PPKM COVID-19 ini bertentangan dengan peringatan Presiden Joko Widodo yang memperingatkan pejabat daerah NTT untuk menyalakan alarm bahaya persebaran COVID-19 di NTT. Yang perlu hati-hati NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886, tanggal 1 Agustus. 2 Agustus 410 kasus baru. Polisi kini sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri para pejabat NTT. Polda NTT sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini sebagai langkah-langkah untuk bisa mendapatkan data yang konkret terkait dengan kegiatan tersebut atau viralnya video tersebut. Acara yang digelar di tengah pandemi ini menuai beragam protes dari masyarakat. Saat ini sejumlah daerah di NTT masih diterapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Akibat cuaca buruk, kapal angkutan barang yang berlayar dari Kota Bobau menuju Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi tenggelam di gulung ombak. Lambung kapal bocor dan karam di perairan Karangkapota, Wakatobi. Inilah proses evakuasi tim gabungan setelah mendapat informasi kapal motor sumber baru karam di perairan Wakatobi Sabtu kemarin. Cuaca buruk ditambah hujan deras disertai angin kencang membuat pompa air tidak berfungsi dan mempercepat air masuk ke seluruh lambung kapal yang pecah dihantam ombak. Sempat terkendala cuaca dan tingginya gelombang, seluruh ABK dan kapten kapal berhasil dievakuasi. Tim rescue dari Posar Wakatobi dibantu dengan potensi yang ada di Wakatobi, tiba di lokasi dan segera memberikan bantuan SAR. Seluruh POB sebanyak 8 orang diketemukan dalam kondisi selamat dan segera dievakuasi menuju Wanci. Saat kejadian, cuaca dalam kondisi keadaan hujan dengan kecepatan angin hingga 25 knot dan tinggi gelombang mencapai 3 meter. Ratusan juta digelontorkan hanya demi pembangunan sebuah toilet di sekolah dasar di Pandeglang, Banten. Pembangunan tersebut menuai kecurigaan pegiat anti korupsi. Sekilas tidak ada yang istimewa dari toilet sekolah dasar yang baru dibangun di lahan seluas 4x7 meter, Desa Salapraya, Pandeglang, Banten ini. Sebagai toilet baru hanya ada toilet jongkok, kolam bak kamar mandi plastik, dan wastafel untuk cuci tangan. Namun siapa sangka, pembangunan toilet ini menelan anggaran hingga 104 juta rupiah. Aktivis anti korupsi Banten pun angkat bicara dengan adanya anggaran wah untuk toilet sekolah tersebut. Patut diduga ini ada sesuatu yang tadi selain pemborosan anggaran juga terkait dengan
adanya indikasi penyimpangan anggaran. Karena kualitas yang kita temukan dari kondisi real toilet itu tidak sebanding dengan yang dianggarkan. Dinas Pendidikan Pandeglang pihaknya tidak mengetahui secara detail rincian anggaran pembangunan toilet kontroversial tersebut karena telah menyerahkan kepada konsultan. Saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Gitu. Tapi anggaran tetap kan yang membahas itu dari Dindik kan Pak ya? Ya iya. Berarti kan gitu. Dindik pun sudah menghitung kalkulasinya. Sudah menghitung tapi berdasarkan tetap kita percaya. Oke. Ya, kalau punya urusannya berita-berita kita percaya sama wartawan dong. Bukan sama tukang beca. Siap. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan akan memanggil konsultan pengawas terkait pembangunan toilet tersebut. Ya, segera kita akan bergabung bersama dengan kontributor Iskandar Nasution di Pandeglang, Banten. Iskandar, kalau kaitannya toilet dibangun kan supaya BAB ataupun buang kotoran di tempat yang tepat agar tidak bau begitu. Tapi yang bisa dicium di sini ada bau korupsi dari proyek anggaran ini. Apa kira-kira yang menjadi dasar pemikiran tersebut oleh pegiat anti korupsi di sana? Ya, baik Abraham. Pembangunan 4 lokasi WC umum di 4 SD ini sendiri memang seyogianya sudah wajib dibangun di sekolah-sekolah tersebut. Namun jika kita melihat lokasi WC ini memang tidak sepadan dengan harga yang dianggarkan, yakni sekitar 104 juta rupiah. Aktivis anti korupsi Banten sendiri sudah menghitung anggaran dan untuk pembangunan WC tersebut hanya diperkirakan sekitar 30 juta saja. Dan untuk anggaran tersebut sekitar 104 juta itu selayaknya sudah bisa dibangun sebuah rumah. Demikian kata mereka. Oke, dari pemantauan Anda, barangkali juga Anda kan sudah membuat liputannya ya di sana. Ketika Anda melihat dengan kasat mata secara langsung, apakah memang toilet yang baru dibangun ini memang sudah layak pakai atau punya keistimewaan tersendiri? Ya, untuk kalau layak pakai memang layak pakai ya Salaban. Cuman dari kualitas kita melihat kualitas ya, seperti wastafel yang biasa saja, lantai juga lantai biasa saja ya. Dan dinding di luar juga tidak ada keramik dan hanya menggunakan bak plastik dan WC jongkok gitu ya. Oke. Sekilas saya juga sempat melihat bahwa bak kamar mandinya masih di semen, artinya belum dicat secara layak. Apakah ini masih dalam proses atau memang begitu adanya konsepnya? Untuk itu kita belum konfirmasi ke pihak CV ya. Namun dari pengakuan pihak sekolah itu sudah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu terima kunci. Demikian, Abraham. Oh, kira-kira bagaimana kemudian sekolah menjelaskan ini semua? Bahwa mereka kan memang terima saja anggaran itu dan dibangunkan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tapi menjelaskan bahwa publik menyoroti toilet mereka, apa kira-kira yang mereka sampaikan? Pihak sekolah sendiri tidak mengetahui proses pembuatan dan anggaran yang digelontorkan. Jadi mereka hanya berterima sebuah WC untuk siswanya yang selama ini memang tidak ada. Dan mereka semua menyerahkan kepala Dinas Pendidikan. Yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Oke, baik. Kita berharap bahwa ada titik terang dari ini semua untuk memastikan bahwa tidak ada dalam tanda kutip ya bancakan di sana. Tapi yang saya sebutkan tadi, bau-baunya itu sudah dicium oleh pegiat anti korupsi di sana. Setidaknya yang namanya bau kotoran tidak akan tercium lagi karena sudah ada toilet yang layak di sana untuk dipakai. Terima kasih Iskandar Nasution. 610 sekolah di Jakarta siap menggelar tatap muka. Amankah bagi anak-anak? Newsroom akan kembali untuk Anda saat lagi.